Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da zuhur 14 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 12 April 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah seperjuangan, para pengurus pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum fi hadzal ma'had al-mubarak insyaallah, Ma'hadi Jauharatul Ilm. Saya ucapkan selamat datang pada para pengurus sekalian, para ustadz, para pegawai yang ikut mengurusi pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Setelah kita berlibur sejenak sebelum dan juga sesudah bulan Ramadan. Kemudian saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian akhirnya saya juga berterima kasih atau bersyukur kembali bisa melihat wajah-wajah para ikhwah sekalian, karena hampir sebulan ada yang tidak datang ke pesantren. Jadi jamaah masjid lain. Taib. Dalam pertemuan kali ini, anggap saja ini pertemuan pertama setelah berlibur, dan pertemuan pertama untuk melanjutkan sisa-sisa hari perjuangan untuk menyelesaikan tahun ajaran
1446 Hijriah atau 2024-2025. Dan pada pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik itu nasihat sebagai sesama muslim atau arahan dari pimpinan pesantren kepada para pengurus. Nasihat sesama muslim saya ambilkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Perkataan beliau menarik, terutama kita di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat. Terutama maksiat mata, telinga, lisan, dan juga tangan. Maka sebuah kemaksiatan pasti akan dilakukan oleh seorang anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'i at-tawwab. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat. Nah, kesalahan tidak lepas dari diri kita semua sebagai anak Adam. Nah, ada hal yang menarik dikatakan oleh Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan, "Atadhunnu anna ba'dhas salihin lam yudhnibu." Apakah kalian mengira bahwa orang-orang soleh itu tidak pernah berdosa? Itu perkiraan yang keliru, perkiraan yang tidak tepat. Meskipun dikatakan orang saleh, tetap dia berdosa. Innahum innama istataru walam yujahiru. Tapi orang yang saleh kalau sedang melakukan dosa, maka dia menutupi dosa itu. Kemudian tidak mujaharah dengan dosanya. Tidak menampakkan apalagi sampai membanggakan dosanya. Itu kebiasaan orang saleh. Menutupi dosa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, istaghfaru walam yusirru. Mereka beristighfar, bertobat atas dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan tidak mengulang-ulang sehingga kecanduan. Kalau ada orang bertobat dari sebuah dosa, lalu dia terperosok lagi, tobat lagi, dosa lagi, terperosok lagi, nggak jadi masalah. Karena itu yang diinginkan oleh Allah, agar kita senantiasa beristighfar, bertaubat. Tapi yang keliru adalah dia berbuat dosa, terus dosa, terus dosa, terus dosa, sampai kecanduan dan mati di atas dosa. Ini yang kedua, istighfar dan tidak mengulang-ulang. Dan sebagai pengingat bagi diri pribadi sebelum para ikhwah sekalian, bahwa al-israr ala as-saghirah yu'tabaru kabiratan. Yang alal qaulil masyhur. Terus mengulang-ulang dosa kecil itu dianggap sebagai dosa besar. Menurut pendapat yang masyhur dari para ulama. Kalau tidak salah yang mengatakan ini adalah Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Khattabi, dan yang lain. Jadi istighfar yang kedua. Yang pertama istataru, kemudian yang kedua istaghfaru, kemudian yang ketiga
yaitu mereka i'tarafu wa lam yubarriru, mengaku salah dan tidak nyari-nyari alasan membenarkan yang salah. Ngaku salah saat melakukan dosa. Tidak nyari-nyari alasan sampai akhirnya membenarkan yang salah. Dan itu banyak di zaman sekarang. Dinasihati, minta dalil. Mana dalilnya? Dikasih dalil, mempermasalahkan dalilnya dengan akalnya. Oh, masa begitu? Itu banyak di zaman sekarang. Kenapa? Karena kecenderungan meremehkan ilmu. Kenapa kecenderungan meremehkan ilmu? Karena ilmu agama di zaman sekarang mudah didapat. Akhirnya orang meremehkan. Lihat saja komentar-komentar di videonya ahli-ahli agama yang memberi nasihat. Bahkan ada komentar persis seperti orang yang ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abdi Yadir, tiga penguasa Thaqif waktu itu, daerah Taif, didatangi oleh Rasulullah SAW untuk didakwahi. Sebagian dari salah seorang dari mereka mengatakan, ini Rasulnya. Ada orang yang komentar, ini ustaz masih eksis nih. Subhanallah. Ada yang pedas sekali komentar. Kenapa? Tadi mereka mencari-cari kesalahan, mencari-cari pembenaran atas sebuah kesalahan. Orang saleh enggak, berdosa iya, tapi mengaku salah. Dan ini penjelasan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, annal kabirah dosa besar yang dilakukan disertai dengan al-khauf min Allah, takut kepada Allah, wasyu'ur bil 'izam, perasaan besar terhadap dosa tersebut, wa al-khauf min adz-dzam, min al-'uqubah, takut terhadap siksa. Qad yulhiquha bis-saghir, kadang ditulis oleh Allah sebagai dosa kecil. Dan sebaliknya, wa anna as-saghirata ma'a qillatil haya wa adami asy-syu'ur bil 'izam wa adamil mubalat. Dosa kecil disertai dengan tidak malu-malu sama Allah, lancang terhadap Allah saat sendirian terutama. Kemudian yang kedua, tidak ada rasa takut saat melakukan dosa tersebut dan tidak peduli dengan dosa itu, acuh tak acuh dengan dosa itu. Qad yulhiquha bil kabirah, kadang dia dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan sebuah perkataan indah, pantas ditulis dengan tinta emas. Wa hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihil qalb. Ini semua kembali kepada apa yang menancap di dalam qalbu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-qalbu huwal asl. Amalan qalbu itu adalah pokok sumber mesin penggerak dari seluruh amal zahiriyah. Itu sikap yang ketiga. I'tarafu wa lam yubarriru. Ngaku salah dan enggak nyari-nyari alasan agar membenarkan kesalahan. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, terutama yang sudah lewat umur 40. Yaitu ahsanu ba'dama asa'u. Kenapa saya sebutkan 40? Karena 40 adalah puncak kesempurnaan diri seseorang.
Dan umur 40 adalah gambaran umur 20, 30. Umur belasan, 20-an, 30. Susah untuk berubah. Kalau tidak diisi dengan kebiasaan-kebiasaan baik, maka umur 40 lah gambarannya. Maka solusinya cuma satu. Ahsanu ba'dama asa'u. Berbuat baik setelah berbuat buruk. Terus perbaiki. 4 hal itu yang dilakukan oleh orang saleh menurut Ibnu Qayyim setelah melakukan dosa. Istataru, menutup diri, tidak membongkarnya. Istaghfaru, memohon ampun. I'tarafu, mengakui kesalahan. Kemudian setelah itu memperbaiki diri. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran maknanya. Dan kita tahu bahwa perkataan Ibnu Qayyim bukan habalan atau abathan, tapi hasil dari penelitian mendalam. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahish aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah, kemudian beristighfar atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'al. Dan mereka meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa ini kecuali Allah, dan tidak mengulang dosa-dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka menyadari. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrun 'amil. Orang yang seperti itu tadi, 4 tadi, bagi mereka ganjaran pahala, ampunan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sungguh itulah sebaik orang-orang yang beramal saleh. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Memahami makna ibadah ini sangat penting di zaman sekarang terutama. Ada orang-orang yang para ikhwah, jelas-jelas Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, masih mempermasalahkan. Itu obatnya cuma satu. Memahamkan kepada orang ini bahwa tugasmu di sini beribadah. Nah, memahami ibadah ini yang harus kita benar-benar pahamkan kepada diri kita. Ada perkataan Imam Al-Qayyim yang menarik tentang ibadah. Beliau mengatakan, al-khudu' wa-dhullu tam lillahi subhanahu wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Ibadah adalah tunduk patuh yang sempurna hanya kepada Allah semata, disertai dengan rasa cinta yang mendalam. Itu ibadah. Orang kalau sudah memahami ibadah ini, maka hukum-hukum syariat dia akan tunduk patuh. Dia tidak akan mempermasalahkan apa itu hukum syariat. Yang ada dalam benaknya adalah sami'na wa ata'na, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqulu sami'na wa ata'na liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Itu timbul dari pengertian tadi, tunduk patuh yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hukum syariat. Atau dalam hukum takdir. Hukum itu kan ada 2. Ketetapan Allah itu ada 2. Ketetapan syariat, ketetapan takdir. Ketetapan takdir, ini belum menikah, belum dapat anak, ini belum dapat jodoh, penyakit belum sembuh, kemudian orang yang dicintai diwafatkan, kemudian mandul atau apapun. Kemudian rezeki belum dapat dan seterusnya.
Maka dia juga akan tunduk ini. Kenapa? Karena tadi al-khudu' wa dzullu tam. Tunduk patuh dengan sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak orang murtad gara-gara sulit nyari duit. Zaman sekarang banyak orang lisannya lancang terhadap Allah gara-gara tidak terima takdir. Itu solusinya cuma satu, memahami ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Kemudian bakti orang tua, berbuat baik pada tetangga. Tetapi ibadah adalah ketundukan mutlak. Bahkan without reason. Bila sebab. Sebabnya hanya karena kita makhluk. Tidak ada alasan untuk tidak tunduk apapun itu. Ketetapan syariat, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk dipahamkan pada diri, pada istri, pada anak. Itu nasihat dua, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang berkaitan dengan kepesantrenan, saya sudah sampaikan kepada para kepala divisi, maka ini hari pertama kita memulai kembali untuk mengurus pesantren. Dan niatkanlah agar mencari bekal akhirat dengan mengurus pesantren. Tadi saya baru baca perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Iman Al-Awsat. Beliau berkata, "Man ahab an yalhaqa bi darajatil abrar wa yatashabbaha bil akhyar falyanwi fi kulli yawmin tatlu'u fi syams naf'al khalq." Ini perkataan agung. Siapa saja yang ingin untuk sampai kepada derajatnya orang-orang abrar. Abrar itu lebih tinggi daripada muqarrabin. Orang-orang saleh. Dan menyerupakan diri dengan orang-orang baik, maka hendaklah dia niatkan di setiap matahari terbit setiap harinya, dia niatkan, saya harus memberi manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Bahkan sampai binatang. Nah, yang kita lakukan sekarang ini para ikhwah, bukan hanya sekadar memberi manfaat uang yang sebentar habis, tapi manfaat ilmu yang akan diturunkan kepada orang lain. Semua dari kita. Saya kemarin mendapatkan manfaat dari Ustaz Rizal Hafizahullah. Beliau mengatakan, yang berjasa di pesantren bukan hanya Ustaz, tetapi juga yang membangun, yang memelihara, yang membersihkan, yang memasak, semuanya. Kita ini bagaikan satu kapal yang berlayar bersama. Ada yang tugasnya memasak, ada yang tugasnya mendayung, ada yang tugasnya mengibarkan layar. Semuanya sama. Sama-sama berjalan menuju satu niat, yaitu ridha Allah. Maka niat saya, niatkan untuk mendapat ridha Allah. Hari pertama kita mulai. Kemudian yang kedua saya juga sampaikan kepada kepala divisi, banyak-banyak berdoa agar sisa 3 bulan tahun ajaran ini tidak ada yang aneh-aneh. Santrinya, ustadznya, pegawainya, kepala divisinya, pimpinannya, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang menyimpang. Nggak ada yang bermasalah. Karena jujur para ikhwah, setiap pekan kadang-kadang kita nunggu apa nih ya? Apa nih ya? Oh ternyata ini. Ayo hadapi sama-sama. Oh ternyata ini. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nasihat saya adalah jadilah suri tauladan yang baik. Kawan-kawan pembangunan
jauh kan dari santri, tugasnya membangun. Itu berhak untuk menasehati santri ketika dia melakukan kekeliruan dalam beragama. Makan sambil berdiri, makan sambil dengan tangan kiri, mengata-ngatakan perkataan yang kasar, kotor, itu berhak untuk menasihati. Dan itu mungkin salah satu hal yang terbaru yang kita lakukan saat ini. Ya, kawan-kawan di kebersihan, di keamanan, melihat yang tidak cocok, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun secara struktural dia bukan tugasnya, tapi secara fungsi kita semua harus amar ma'ruf. Kaum Yahudi dilaknat gara-gara lu'ina, gimana ayatnya? Lu'ina ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bi annahum kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Lu'ina Bani Israil ala lisani Daud. Bani Israil dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam disebabkan mereka karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya sesuai dengan kebisaan masing-masing, tidak melampaui batas. Di sini tidak ada tempelengan, pukulan fisik dan seterusnya. Tapi nasihat harus, tidak boleh dibiarkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, harus jadi suri tauladan. Nah, konsekuensinya ketika kita amar ma'ruf nahi munkar harus jadi suri tauladan. Harus jadi suri tauladan, baik di dalam pesantren ataupun di luar pesantren. Ya, saya pengalaman sedikit ini. Kemarin waktu liburan Syawal, dan mungkin ini sedikit bocoran lah untuk tahun depan. Ramadan ini sepertinya kita kelas 11 sudah kita tetapkan 2 tahunan ini kan di pesantren. Kelas 11 angkatan pertama, 11 angkatan kedua. Dan saya lihat, dan ini masih masuk musyawarah ya. Saya lihat kelas 11 yang masih ada di pesantren 15 hari kedua dari bulan Ramadan sampai Id, itu harus ada yang menemani, harus ada yang membersamai. Nah, pada waktu itu kurang kebersamaan mereka. Saya membersamai mereka sampai akhir. Nah, kemudian ini cerita ya, ketika liburan Syawal, ya kita ingin seperti keluarga layaknya ingin berlibur, melihat apa yang bisa dilihat. Pas di tempat orang berlibur, ada saja yang Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, foto. Maksudnya apa? Maksudnya dimanapun sepertinya kita harus jaga qudwah. Tidak boleh sembarangan. Ustaz Saufi, Ustaz siapa? Ketua Marhalah, Ustaz Fadli, entah mau sedang nongkrong di kafe, main futsal, begitu juga Mas Bayu. Ini orang yang intan ilmu nih. Jadi mau nggak mau sudah tertanam nih intan ilmu di sini. Kalau bermasalah nongkrong di warung Jablay situ, bahaya. Ya, bahaya. Bahkan mungkin Pak Ade yang di dapur bermuamalah dengan orang, misalkan mana-mana nih. Saya sudah sembunyi-sembunyi itu di belakang jilbabnya Umu, di belakang jilbabnya orang rumah. Orang Padang nyebutnya orang rumah. Ada saja. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz di sini Ustaz. Ini gimana? Jadi mau tidak mau kita harus menjaga diri sebagai qudwah. Mau tidak.
Dan itu dijadikan sebagai habit, bukan sebagai kepura-puraan, sebagai akhlak kita. Maka saya sering mengatakan, usduq ma'allah. Jujurlah kepada Allah. Berimanlah dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pesawat, ternyata di belakang wali santri. Assalamualaikum Ustaz. Saya wali santri Aul Aulia. Oh iya Pak. Padahal muka masih sembab karena guring. Ya, iler di mana-mana. Kita harus senyum sama orang. Apapun yang menjadi pengurus pesantren harus jaga akhlak, jadikan sebagai qudwah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang dicintai oleh para sahabatnya karena qudwah. Qudwah di dalam akidah, dalam ibadah, dan di dalam akhlak. Ini yang bisa disampaikan setengah jam kira-kira kita berbicara. Yang jelas saya bergembira, bersyukur kepada Allah bisa ketemu lagi dengan kawan-kawan seperjuangan. Semoga tahun-tahun atau sisa tahun ajaran ini adalah tahun yang terbaik. Dan tahun depan kita banyak program-program yang baru, terutama ada divisi gabungan, namanya divisi intan, pendidikan, pengasuhan, dan juga tahfidz akan digabung. Bahkan kantornya pun akan digabung. Jadi kita tidak akan terfokus dengan struktur, tapi lebih kepada fungsi. Sehingga kita bisa memaksimalkan pengurusan. Belum lagi asrama kita akan pindahkan ke gedung 4, pelan-pelan dari mulai kan ini. Bahkan penghancuran untuk kelas sudah mulai. Ini banyak hal yang baru-baru. Dan jangan lupa para ikhwah, kita ingin gedung 3 segera selesai, gedung putri segera selesai. Mohon titip doanya saat sujud. Ya, agar kita bisa lebih maksimal dalam mengurus para santri. Mudah-mudahan ada yang dilapangkan kalbunya dan rezekinya untuk membangun gedung 03 dan fasilitas-fasilitas lain. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Para ikhwah yang saya sangat hormati, saya sangat cintai, saya sangat banggakan. Semoga semua kalbu kita setelah Ramadan ini bersih dari segala macam hasad, dengki, pertikaian. Dan semoga kita mengakhiri tahun ajaran ini dengan sebaik-baik. Para santri sudah masuk dan untuk sisa bulan ini April, Mei, Juni, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini benar-benar menjadi perjuangan kita, peleburan fungsi sehingga benar-benar santri dibersamai saat-saat masa ikhtibarnya sehingga mereka benar-benar diarahkan yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan. Kira-kira tidak ada lagi untuk tambahan. Ada tambahan Ustaz? Mas, biasa. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Tepat waktu, sesuai dengan peraturan. Dan mudah-mudahan yang terlambat karena satu dan lain hal bisa diperbaiki di waktu yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap bismillah, semoga tahun ajaran atau sisa tahun ajaran ini menjadi sisa yang terbaik, al-baqiyatus salihat, sisa-sisa yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.